Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi kalian? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ya, sehat. mudah-mudahan semuanya Alhamdulillah. dalam keadaan. Nah, sekarang untuk pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan didoa dulu. Siapa KM-nya kelas ini? Randy, Randinya belum Randy. gabung ya? Siapa aja? Sok siapa boleh pimpin? Vansa boleh Arik, pimpin Arik, doa. Arik, Arik. Oh, ada Arik ya, boleh Arik. Teman-teman. Oh, yaudah. Jadi siapa? Terus siapa? Pak Arik, Silahkan pimpin cepat doa. Arik. Baik, sebelum belajar, mari kita doa untuk kelancaran pembelajaran kita. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ari. Nah, selanjutnya kalian sudah mengisi daftar Google Classroom? Sudah Ibu share ya di sana. Di sana daftar hadir ya. Sudah, Bu. Yang belum silahkan diisi juga di sana. Jadi Ibu ngabsennya 2 ya. Di sini yang bergabung baru 17 orang berarti ya. Ibu ceknya 2, jadi nanti di dan juga di Google Classroom-nya. Jadi di sini intinya yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini tentang ketimpangan sosial. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak bab 1 dan bab 2 kalian belajar tentang apa? Ayo, siapa? Bab 1 dan Tentang bab 2. globalisasi. Ya, Tentang bab 2 kita sudah Globalisasi. globalisasi. Terus waktu bab pertamanya sudah membahas tentang Itu apa sih? Perubahan sosial. sosial. Ya, Ya. betul. Kita sudah membahas mengenai sosial globalisasi. Nah, untuk materi Ya. kita kali ini masih ada keterkaitan dengan bab-bab yang sebelumnya di mana kita akan membahas sosial. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini sebenarnya ketimpangan sosial itu materinya ada banyak ya. Ada dari faktor babnya, terus juga dampaknya dan juga upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Temuan kita hari ini karena pembelajaran daring itu kan waktunya terbatas ya. Jadi di sini yang kita bahas hari ini hanya mengenai faktor penyebab ketimpangan sosialnya saja. Tujuan pembelajarannya karena sampai sekarang kita pembelajarannya masih harus daring. Jadi di sini untuk pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian itu akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang harus kalian analisis serta kritisi faktor penyebabnya itu apa. Jadi nanti kalian mengamati, lalu membangun konsep, kemudian kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya, lalu nanti kita boleh ada sesi tanya jawab dan selanjutnya tentunya ada penugasan. Nah, untuk peta konsep kita hari ini yang kita bahas, loading ya sebentar. Untuk peta konsep yang kita bahas hari ini terkait dengan faktor penyebab ketimpangan akan kita bahas ya, mulai dari faktor penyebab umum, kemudian faktor penyebab struktural dan kultural, dan juga faktor penyebab berdasarkan benah. Yang ketiga ini yang akan kalian analisis faktor penyebabnya. Kalau pengertian ini tidak Ibu berikan secara mendalam ya, karena pengertian seperti biasa dari para ahli seperti itu. Jadi sendiri di buku pegangan kalian ataupun di internet. Nah, selanjutnya untuk video pembelajaran. Video pembelajaran ini karena pembelajaran daring waktunya singkat, jadi Ibu sengaja membuat video pembelajaran dan Ibu unggah di YouTube. Jadi kalian bisa langsung melihat video pembelajaran tersebut. Itu Ibu rekam sendiri suara Ibu dan juga Ibu tampilkan materi-materinya. Jadi bisa kalian pelajari di sana ya agar mempermudah kalian ketika kalian mengerjakan tesnya. Ini video di YouTube, linknya ini ya. Nah, lalu selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini, diskusi kalian ini sudah Ibu share juga ya di Google Classroom. Kalian termasuk absen berapa? Kalau absen 1 sampai 9 berarti yang kalian bahas itu mengenai ketimpangan pendapatan. Kalau kalian absennya 10 sampai 18 berarti mengenai ketimpangan gender. Begitupun untuk bisa kalian lihat masuk absen nomor berapa dan ketimpangan apa yang harus kalian analisis faktor penyebabnya. Ibu ingin satu orang perwakilan atau dua orang perwakilan. Coba kalian kemukakan hasil analisis kalian. Boleh kelompok 1 tentang ketimpangan pendapatan, atau kelompok 2 tentang ketimpangan gender, kelompok 3 tentang ketimpangan kesehatan, kelompok 4 tentang ketimpangan pendidikan. Ayo, siapa yang mau mewakili? Silahkan Syahla.
Eh, jadi pada umumnya ketimpangan pendidikan. Jadi pada umumnya sangat berbeda sekali pendidikan di kota dengan di pedesaan. Eh, Kalau di kota akses pendidikannya itu sangat mudah, mulai dari transportasi, jarak antar rumah dengan sekolah dekat juga. Sehingga di perkotaan sudah banyak lulusan perguruan tinggi atau sarjana juga. Ya. Nah, sedangkan di pedesaan, jarak dari rumah ke sekolah pada umumnya sangat jauh sehingga jangankan untuk mencapai pendidikan yang tinggi, yang tidak lulus sekolah dasar juga masih banyak, Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke tahap yang evaluasi. Nah, evaluasi ini sudah Ibu berikan juga di di Google Classroom. Jadi sementara untuk pertemuan kita hari ini kita gunakan dulu Google Classroom. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke quizzes ya, dimana quizzes nanti kita melaksanakannya dalam waktu yang sama. Jadi nanti kita live, kita terlihat langsung siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang nilainya nanti menyalip dan lain sebagainya. Jadi sementara kalian kerjakan dulu di Google Classroom. Nah, sekarang untuk bagian refleksi. Silahkan isi dulu di Instagramnya. Apakah sudah ada yang mengisi? Siapa yang mewakili kesimpulan menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini yang sudah kita apa aja? Ayo siapa? Satu orang Jadi, aja. Nabila boleh, Bu? Iya, boleh, Habil. Jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah Jadi, membahas apa? pembelajaran kali ini Ya. kita sudah membahas tentang pengertian ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial, faktor penyebab struktur dan kultur ketimpangan sosial, juga faktor-faktor penyebab ketimpangan yang ada di masyarakat. Ya, betul. Ya, jadi betul ya, yang sudah kita pelajari hari ini, kita simpulkan bahwa kita sudah membahas mengenai pengertian. Walaupun di sini Ibu hanya menarik menarik benang merahnya saja ya. Secara keseluruhan dijelaskan ketimpangan sosial, tapi Ibu lebih menekankan kepada faktor penyebab ketimpangan sosial, di mana kita sudah mempelajari mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial secara umum, 5 tadi ya, di mana itu sudah Ibu jelaskan secara detail di video pembelajaran. Nah, yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai faktor penyebab struktural dan kultural dari ketimpangan sosial itu sendiri. Dan yang terakhir, kita juga sudah semuanya sudah mampu ya untuk menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial berdasarkan bentuknya, mulai dari ketimpangan pendapatan, ketimpangan gender, ketimpangan kesehatan, dan juga ketimpangan pendidikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengenai dampak ketimpangan sosial dan juga upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa daftar hadir, tugas diskusi kelompok, juga tugas tesnya itu wajib diisi ya. Itu sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Ya. Iya, Bu. paham. Jadi nanti Ibu akan Ya, Ibu. mengecek semuanya di Google Classroom ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berhasil gabung di Google Meet ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan dipimpin doa lagi, Arik. Ya, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita doa dalam hati masing-masing agar pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arik. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan segala yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oh, ini banyak yang gabung ternyata di sininya, tapi tidak terlihat. Nah, tidak apa-apa ya. Amin. Ya, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.